Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali ada dalam rebut teduh kita pada pagi hari ini. Saat ini kita mau datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau nyatakan setiap pujian penyembahan kami. Kami menyatakan bahwa Engkau lah yang termanis dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyatakan bahwa kami mau cinta Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau naikkan pujian yang berkata, Yesus adalah yang termanis dalam hidup kita. Dan kita mau cinta Dia selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. sebab Kau yang termanis Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yes, kami mau cinta Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau lah yang termanis bagi jiwa kami. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi katakan Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Sebab hanya Engkau, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. kami mau cinta Engkau selamanya. Ku cinta selamanya, Cinta selamanya. ku cinta selamanya. Yes, benar Tuhan. Kami menyatakan kami mau cinta Engkau selamanya. Seumur hidup kami. Kami mau cinta Engkau Yesus. Haleluya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, Ku mau cinta Yesus selamanya, selamanya. selamanya. Kami mengatakan kami mau tetap cinta Ku Engkau. mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kami panggil Engkau ya Aba. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau tetap cinta Ku Engkau. mau cinta Yesus selamanya. Sekalipun badai datang Meskipun Tuhan, badai silih berganti dalam hidup kami mengatakan kami mau tetap cinta Engkau. ku tetap cinta Yes, amen. Yesus selamanya. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. katakan ya Aba Bapa. Ya Aba, Ini kami Bapa, anakmu Tuhan. ini aku Layakkanlah seluruh anakmu, hidup kami. layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. mari panggil dia ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan. Pakailah sesuai dengan Yes, amen. rencanamu. Pakailah hidup kami. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yesus Tuhan, ini hidup kami, kami serahkan hanya bagimu Tuhan, untuk Kau pakai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau tetap setia Tuhan, mengasihimu sampai selamanya.
Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Ya Yesus. Kau melayakkan kami. Kau memilih kami Tuhan. Amin, amin. Biarlah Tuhan seluruh hidup kami boleh kami gunakan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Iya, Bapa. Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami boleh memancarkan kasih-Mu Tuhan. Amin, Yesus. Saat ini Tuhan, Kau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berfirman melalui hamba-Mu ya Bapa. Amin. Biarlah firman-Mu ini tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami siapkan telinga kami juga untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini Rabu Teduh kita akan sama-sama mendengarkan sharing renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dan seperti yang tadi pujian ya, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ya, itu luar biasa memang. Benar-benar Tuhan Yesus itu manis buat kita semua ya. Amin, ada amin. Ya, dan lagu berikutnya tadi ya, itu aku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya kan? Layakkan aku untuk memuliakan Tuhan. Dan pagi hari ini ya sesuai dengan tema kita bulan ini, yaitu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi pagi hari ini tuh saya ambil judul yaitu mau atau enggak. Ya, mau atau tidak. Karena tak seperti yang firman Tuhan bilang tadi, kita menerima kuasa saat Roh Kudus turun atas kita. Kita menerima kuasa untuk menjadi saksi, untuk menjadi saksinya Tuhan. Ya kan? Banyak orang berpikir gini, gimana ya bersaksi, ya kan? Susah. Gimana mau ininya, mau ngomongnya gimana, mau bersaksinya gimana, ke siapa, ya, dan banyak hal, banyak pertanyaan lain, ya. Padahal kalau kita ikutin ayat yang tadi, waktu Roh Kudus turun atas kita, kita menerima kuasa, ya, dan akhirnya apa? Kalau kita terima kuasa, tapi kita juga punya satu kehendak bebas, ya, mau nggak bersaksi? Kalau cuma terima kuasa doang, tapi kitanya nggak mau bersaksi, ya sudah stop sampai di situ. Ya, jadi kuasa yang kita terima itu nggak maksimal, nggak efektif. Padahal Tuhan mau waktu kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu terima kuasa, kamu menjadi saksi. Nah, seringkali kita nggak mau, ya kan? Karena ya seperti tadi, susah, apa yang mau disaksiin, ke siapa, terus gimana ngomongnya, terus nanti hidup saya jadi disorot, terus nanti bagaimana saya nggak boleh begini, nggak boleh begitu, segala macam, banyak sekali pikirannya, ya. Padahal kalau kita ada kuasa Roh Kudus, ada seringkali ya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Waktu kita lagi susah, ya, lagi ada dalam kesulitan, terus Tuhan tolong lepaskan kita dari kesulitan itu pun bisa jadi kesaksian. Nggak usah ngomong yang terlalu macem-macem, ya kan? Kita bersaksi dari kayak pengalaman kita sendiri aja. Seperti tadi lagu Yesus yang termanis, benar nggak Yesus manis dalam hidup kita? Benar nggak Dia yang termanis? Ya kan? Waktu kita ngalamin satu pertolongan Tuhan, kita bisa cerita, kita bisa ngobrol, nggak usah pikirin caranya gimana, ngobrol aja. Ke siapa? Ya ke siapa yang biasanya sih kita kalau ngobrol nyambung ya. Ngobrol sana sini, terus ada satu inian, kita bisa cerita, kemarin begini loh, kemarin begini, contoh ya, ini masih hangat.
kemarin siang hujan cukup deras di rumah, ya. Saya waktu itu mau berangkat dengan istri saya ke Pondok Gede, hujan cukup deras di rumah dan ternyata ada dari atas itu ada air yang ngalirnya nggak wajar gitu ya. Setelah dilihat, oh ternyata talangnya robek, talang air yang di depan tuh robek, ya. Nah, kita mau berangkat udah hujan, ya kan? Yang tadinya awalnya udah siap-siap, udah pengen berangkat, ya ternyata udah mau berangkat, jadi kita harus pakai jas hujan segala macam. Mungkin, ya, untuk beberapa, ya kok hujan, kita mau berangkat tapi hujan. Jadi satu keadaan yang mungkin yang nggak kita harapkan. Terus setelah hujan dilihat, ya itu robek, ya kan, talang airnya. Nah, tapi ada sesuatu. Jadi Allah melakukan segala sesuatu, Allah turut bekerja, yang seperti Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, tadi pagi saya lihat lagi, oh ya saya mau betulin yang robeknya ya, ditambal gitu kan, direkatkan lagi. Nah, waktu saya naik tangga, saya lihat ternyata di dalam situ tuh banyak tumpukan pasir semen. Karena mungkin waktu kemarin itu ada pekerjaan tetangga sebelah itu kan naik tembok, mungkin jatuh ke situ terus ke bawah air hujan. Selama ini dia kan kerjaannya Desember 5 bulan kumpul akhirnya numpuk di situ. Jadi akhirnya apa? Saya bongkar semua, saya beresin, saya angkat itu pasir dan semen. Ya puji Tuhan nggak nempel dan hasilnya apa? Ada kebaikan kan di situ kan. Bahwa jadi saya tadi tahu, oh rupanya masalahnya seperti ini. Coba kalau misalnya itu nggak robek talangnya, saya mungkin nggak tahu tuh kalau di situ ada tumpukan pasir. Ya puji Tuhan, ya kan. Nah, jadi kita mau bersaksi ya ada aja yang kita mau saksiin, gitu kan cerita, mudah, nggak susah. Yang penting kita mau, gitu aja. Jadi simple yang kita alamin aja. Tapi kita mau untuk bersaksi, bukan bersaksi sih. Kalau kadang ada orang yang sedikit merasa berat dengan kata bersaksi ya. Tapi coba kita ceritakan aja. Kemarin ada kebaikan Tuhan begini. Kemarin saya ini begini. Puji Tuhan loh, kan? Karena talang robek, jadi saya tahu di situ ada tumpukan pasir, saya bisa bersihin. Kalau enggak kan nanti pada saat hujan besar lagi, yang lebih besar lagi datang, itu bisa robeknya sampai semuanya mungkin bisa pecah semua talangnya. Itu kita bisa simpel kan, gampang cerita, ya kan? Cerita aja tentang pertolongan Tuhan, tentang kebaikan-kebaikan yang kita terima, tentang peristiwa yang ini untung loh begini, ya kan? Nggak cerita sebetulnya, nggak harus dibikin sulit gitu. Cerita aja. Makanya kondisinya baik atau buruk, ya kayak kemarin tuh ya, wah talangnya robek. Saya udah mikir, aduh kalau talang robek, kalau nggak bisa diiniin, harus keluar uang lagi buat ganti talang, belum lagi ongkos tukang segala macam, karena kan nggak bisa kerjain sendiri, ya kan. Tapi puji Tuhan dengan hal itu, ya Tuhan tunjukin ini loh, sebelum talangnya rusak lebih besar, ya kita udah bisa beresin dulu, ya kan, dengan retakan kecil. Jadi saya lihat dan saya bisa beresin. Itu aja, simple. Bercerita tentang hal-hal baik yang kita alamin. Hal-hal buruk pun bisa menjadi baik kalau kita melihatnya untuk kebaikan, ya kan? Jadi simple. Menjadi saksi, kalau misalnya dibilang bersaksi itu berat, ya udah ceritalah. Cerita tentang hal-hal baik yang Tuhan berikan buat kita, dan setiap hal yang baik saya percaya itu Tuhan yang lakukan buat kita. Bukan si jahat seperti yang firman Tuhan bilang, ya kan, pencuri itu datang untuk membunuh dan membinasakan. Jadi nggak ada hal baik yang si jahat itu bikin buat hidup kita, anak-anak Tuhan. Tapi hal-hal baik yang kita terima, yang kita alamin itu pasti dari Tuhan, dan itu kita cerita aja, ya. Jadi kita nggak harus lagi berpikir bersaksi itu gimana cara ngomongnya ke siapa, itu gampang. Cerita aja, cerita tentang hal-hal yang baik yang kita terima, kan? Nah, karena apa? Kita punya tujuan, kita punya motivasi untuk memuliakan Tuhan, ya. Jadi
mulai kita membatasi lah, mulai kita memilah. Kan kadang sering ya, kita suka ngobrol nih, ngobrol, ya sekarang sih saya bilang gini ya, kalau dulu bilangnya katanya kalau ibu-ibu kumpul, ngerumpi, ngegosip. Sekarang mah gak cuma ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda sama. Ya kumpul, ngegosip, bicarakan hal yang jelek. Tapi mulai sekarang mari ya, kita anak-anak Tuhan, kita udah terima Roh Kudus, coba ditahan untuk ngomong soal yang jelek. Coba kita saling pas kumpul, ada kebaikan apa? Ya kan kita cerita tentang hal baik yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan, supaya kita bisa memenangkan jiwa. Karena begini, kalau ada satu percobaan ya, satu gelas itu diisi dengan air warna hitam, ya. Bukan karena saya suka kopi jadi saya pilih hitam ya, bukan ya. Tapi coba diisi dengan air hitam, terus diisi dengan air hitam, ya kan? Ya pastinya akan air hitam. Tapi pada saat gelas itu kita isi dengan air yang jernih, air minum yang jernih, dia akan jernih. Sama seperti halnya kita memperkatakan apa yang baik dalam hidup kita. Selalu kita perkatakan yang baik, selalu kita cerita tentang hal-hal baik yang kita alamin, meskipun kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau ya. Mungkin halnya itu kayak kemarin, kayak itu kondisinya kan bukan hal baik kayak sepertinya ya. Itu talangnya retak, talangnya sobek, bukan hal yang baik. Tapi ada hal baik setelah itu, ya kan? Seperti itu. Nah, kita cerita tentang itu, kita ngobrolin tentang itu, hal-hal yang baik, jangan hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk dikumpulin, ya buruk semua. Tapi kalau hal-hal yang baik dikumpulin, saling menguatkan jadinya. Ya kan? Mari kita semua anak-anak Tuhan, kita sudah terima Roh Kudus karena Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita. Ya. Baik itu kita yang sudah berbahasa lidah atau belum, ya. Tapi kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan kita mulai menjadi saksi. Mulai dengan hal yang mudah, hal yang simple. Ya. Kita belum sekelas penginjilan misalnya, belum, tapi kita bersaksi. Nah, dengan hal-hal yang baik saat ketemu hal-hal baik, saat ketemu hal-hal yang baik, kita memperkatakan yang baik setiap hari. Pastinya akan memuliakan Tuhan, dan seperti Alkitab bilang, waktu Yesus ditinggikan, dia akan menarik banyak orang. Ya, dia akan menarik itu otomatis. Karena dunia sekarang lagi mencari satu kondisi yang memang selama ini udah sumpek ya. Jadi mereka akan mencari satu kelegaan, satu sumber yang bisa menjadi jawaban buat hidup mereka yang udah berat. Ya. Dan sedikit informasi yang menguatkan kita, di Amerika baru-baru ini ada 12.000 orang dibaptis, mereka terima Tuhan. Di Amerika ya, di Prancis juga gitu, ribuan orang. Bahkan di Iran pun juga sama, ribuan mereka percaya kepada Yesus dan mereka dibaptis. Jadi dunia udah sumpek, dunia butuh satu seperti hal yang melegakan buat mereka. Mari kita bersaksi dengan hal yang simpel ya. Dari hidup kita, pengalaman hidup kita, mengalami hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi mulai hari ini baiknya kita kalau ngumpul, bicara hal-hal baik supaya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya, selamat pagi Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami mau menjadi saksi-Mu. Kami mau bercerita tentang kebaikan yang kami terima, yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan hal itu boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memuliakan nama-Mu, dan terlebih lagi Tuhan, boleh banyak memenangkan jiwa Tuhan, buat kerajaan-Mu ya Allah. Banyak orang diselamatkan Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan menjadi puji-pujian bagi-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu terus memimpin kami,
untuk kami boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.